Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Pangestu dengan NIM 251410038. Saya berasal dari PEM Akamigas dari Prodi Teknik Produksi Minyak dan Gas. Dan di sini saya akan membuat video mengenai tugas individu dari mekanika fluida. Dan saya dari kelompok 4 dari kelas produksi 1D. Seperti apa sih soal-soalnya? Selamat menyaksikan. Jadi ini ada soal pertama, yaitu soal mengenai pegas. Jadi sini ada pegas K1 sama dengan 300 Newton per meter dan K2 sama dengan 100 Newton per meter disusun paralel lalu dikasih gaya total 40 Newton. Berapa panjang totalnya? Jadi ketika ketemu soal ini jangan mikir susah dulu karena ini cukup mudah cara mengerjakannya. Bagaimana? Yang pertama kita harus mencari dulu K totalnya. Bagaimana cara mencari K total? Jadi cara mencari K total itu adalah dengan cara K total sama dengan K1 plus K2. K1 nya berapa? 300 dan K2 nya itu adalah 100. Jadi sini kita menemukan bahwa kalau K totalnya itu sama dengan 400 Newton per meter. Lalu setelah mencari K totalnya, kita sini belum selesai. Yang kita butuhkan adalah berapa panjang totalnya. Seperti yang kita tahu, rumus pegas itu adalah F sama dengan K delta X, dimana F nya itu adalah 40, K nya itu adalah 400. Kita menggunakan K total dikali delta X. Karena kita mau mencari delta X, jadi delta X sama dengan 400 per 40. Ini coret. Oh maaf, maksud saya ini 40 per 400. Coret-coret, maka hasilnya adalah 0,1 meter. Terima kasih. Jadi di sini ada soal dari hidrostatis yang dimana soalnya adalah ada dua fluida yang tidak saling bercampur dalam suatu tabung. Minyak dengan posisi di atas dengan rho sama dengan 800 kg per meter kubik dan tinggi 40 cm. Sedangkan air di bawah dengan rho sama dengan 1000 kg per meter kubik dan tinggi 60 cm. Hitung tekanan total dasar tabung. Jadi sini kita akan mencari seberapa besar tekanan yang diterima oleh dasar tabung. Jadi yang pertama kita sini akan menghitung dari tekanan yang diberikan oleh minyak terlebih dahulu. Ini P dengan rho G H. Oke, ini P minyak. Kita masukkan rho dari minyak tadi itu adalah 800 dikalikan dengan gravitasi agar lebih akurat. Saya akan menggunakan 9,8. Lalu setelah ini kita kalikan dengan ketinggian dari fluida sendiri itu 40 cm. Kalau kita konversikan ke meter, jadinya itu adalah 0,4 meter. 3136. Dan yang kedua, kita akan mencari dari tekanan air. P A dengan sama seperti tadi rho G H. Dengan rho itu 1000 dikali dengan 9,8 dikalikan dengan 60 cm berarti 0,6 meter. Dan hasilnya itu adalah 5880. Jangan lupa satuannya. Dan setelah kita menemukan dua ini, karena kita mencari tekanan total,
maka kita harus menjumlahkan keduanya. Maka totalnya dengan PM plus PA. Jadi 3136 tambah dengan 5880 dan akan mendapatkan hasil senilai 9016 PA. Seperti itu. Jadi pada soal yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai soal dari Bernoulli, di mana Bernoulli itu sendiri adalah semakin cepat alirannya, maka tekanannya akan semakin kecil. Jadi di sini ada soal kecepatan udara di atas sayap sama dengan 60 meter per second. Kecepatan udara di bawah sayap sama dengan 40 meter per second dengan rho udara sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Yang kita cari sini adalah selisih dari tekanannya. Maka langsung saja rumus dari Bernoulli itu adalah P sama dengan 1/2 rho V bawah kuadrat dikurangi dengan V atas kuadrat. Ini kita akan masukkan angkanya dengan 1/2 dengan rho dikali dengan 1,2 sekali lagi dengan kuadrat itu bawah tadi 40 kuadrat dikali dengan 60 kuadrat seperti ini. Jadi hasil dari hitungan ini maka akan menghasilkan hasil minus 1200. Kenapa sih kok hasilnya minus? Hasilnya minus ini justru bagus karena berarti tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Itulah yang membuat pesawat bisa terbang. Semisal tekanan yang di atas lebih besar, maka pesawat tidak akan bisa terbang karena dia terdorong ke bawah. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Ini adalah hukum Pascal. Langsung saja masuk ke soalnya. Jadi, sebuah sistem hidrolik butuh gaya output 4000 Newton. Jika piston kecil luasnya 4 cm kuadrat dan piston besar 8 cm kuadrat, berapa gaya minimum yang harus diberikan oleh piston kecil? Di sini kita andaikan piston gaya input ini sebagai X agar memudahkan kita dalam pengerjaan. Ini X per luas kecilnya itu adalah 4 cm, kemudian gaya outputnya adalah 4000 dan luas yang piston besar itu adalah 80. Kenapa sih kok kita nggak konversi aja ini cm per meter? Karena dalam hukum Pascal itu kita menggunakan perbandingan dari luasnya saja, bukan dari nilai absolutnya. Itu kenapa kita tidak harus mengkonversi. Lalu kita langsung saja masuk ke perhitungannya. Red 40 bagi 8 dan 5 yang bisa ada 01. Maka X per 4 sama dengan 50. Lalu X sama dengan 50 dikali dengan 4 yang mendapatkan hasil X sama dengan 200 Newton. Terima kasih.